Di tengah kehidupan remaja yang penuh gejolak, Sisil menjadi pusat perhatian. Cantiknya yang mencolok serta kepercayaan dirinya yang tinggi seringkali mengundang pujian sekaligus kebencian. Banyak yang mengaguminya, namun tak sedikit yang merasa iri. Dan seperti biasa, ketenaran tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang, di balik senyuman, ada pertengkaran yang tersembunyi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Sil, tadi aku lihat anak-anak cowok kelas sebelah pada liatin kamu terus tuh. Iya kah? Yang benar. Iya aku juga lihat. Pasti kamu diomongin tuh sama anak cowok itu. Tapi emang udah biasa sih, jadi gak kaget. Secara emang kan banyak banget yang suka sama aku. Iya kan, Rin? Hahaha, bener tuh. Pagi, ini buat kamu. Aduh, jadi inget zaman dulu ya, Bu. Iya, hahaha. Saya juga sering dibeliin gorengan pas sekolah. Sekarang malah saya jadi tukang gorengan. Hahaha. Gila, dia tuh sempurna banget, gue harus miliki dia. Anjay, tapi dia udah punya cowok, bro. Lah, bodo amat. Salah siapa pakaian dan sikap dia seolah menggoda cowok lain gitu. Ingat Mira, cuy. Lagi ngomongin siapa kamu? Pasti lagi ngomongin si gatal itu ya? Apa sih? Enggak. Centil yang katanya paling cantik di sekolah ini. Padahal cuma modal make up sama godain cowok aja. Banget cuy. Thank you. Tapi kalau lo emang ngerasa lebih cantik, bodo amat, gak peduli. Gak usah kepedean, bisa nggak? Nanti lo bakal tanggung sendiri akibatnya. Terus gue peduli. Ya udahlah Mir, kalaupun gue kenapa-kenapa, kan itu urusan gue. Lagian juga semua orang mengakui kok kalau gue emang secantik dan seseksi itu. Idi, Nora, modal begituan aja, pede banget. Terus, udah kan? Ya udah deh, permisi ya. Princess mau ke kelas dulu. You guys. Tadi aku lihat kamu di kantin. Mira gangguin kamu lagi. Biasa, fans berat. Bener juga sih, setiap hari kerjaannya nyari ribut sama Sisil doang. Tapi kamu juga jangan terlalu manas-manasin mereka, Sil. Kamu sadarkan, kamu tuh banyak yang suka dan itu bikin banyak yang iri juga. Ya terus, salah kalau aku cantik. Mau mereka iri atau enggak, ya tetap aja aku secantik ini. Jadi ya udah, biarin aja. Aku cuma gak mau kamu kena masalah gara-gara kepercayaan diri kamu yang kelewat tinggi itu. Sayang, kepercayaan diri itu modal penting, apalagi kalau emang udah ada dasarnya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Assalamualaikum ayah ibu, Sisil pulang. Waalaikumsalam. Anak ibu udah pulang. Gimana tadi nak sekolahnya? Biasa aja sih, tapi ada yang lebih menarik dari itu. Teman-temanku bilang aku lebih cantik hari ini dari biasanya. Sampai ada yang iri. Waduh, tapi hati-hati ya, terlalu pede juga bisa bikin lupa diri. Tuh, dengerin kata ayah. Kamu juga hati-hati, harus bisa jaga diri ya. Ibu gak mau anak ibu kenapa-kenapa sama orang lain. Apalagi cowok zaman sekarang tuh ngeri banget tahu di berita. Ya kan ya? Iya, bener, kamu hati-hati ya. Iya ayah ibu tenang aja. Lagian aku bisa jaga diri kok. Anak zaman sekarang ya. Ibu tuh takut banget ya. Ibu khawatir Sisil kenapa-kenapa. Apalagi dia kan anak satu-satunya kita. Iya sih, ayah juga sama khawatir. Cuma ya kita percaya aja deh sama anak kita. Dan Sisil juga pasti bisa jaga dirinya. Ibu gak usah khawatir ya. Iya sih, ibu percaya. Tapi nggak tahu kenapa perasaan ibu tuh nggak enak ya. Shh, udahlah Bu, yakin ya. Pasti Sisil baik-baik aja. Nih diminum tehnya, keburu dingin loh. Bu, aku mau keluar ya, sebentar aja.
Hah? Keluar? Malam-malam gini? Enggak. Enggak boleh. Ibu nggak izinkan. Bu, sekali aja. Lagian, nanti kalau Sisil gak keluar, Sisil nantinya ketinggalan momen sama teman-teman. Enggak. Lagian kamu kan baru pulang sekolah, Nak. Mending istirahat. Anak perempuan nggak baik loh keluar malam-malam. Ibu, please, sekali ini aja. Ya udahlah Bu, gak apa-apa. Tapi Sisil harus bisa jaga diri. Ya udah. Tapi janji ya sama ibu, jangan macem-macem. Iya Bu, janji. Guys, itu Sisil bukan sih sama teman-temannya? Iya cuy, si Teng yang sok imut itu. Ngonyet gatal, asal lo tahu gara-gara lo Riko jadi cuek sama gue. Kemarin aja gue ngeliat Riko lagi liatin foto lo. Ya salah cowok lu, ngapain liatin gue terus? Makanya lo juga cantik biar disukai kayak Sisil. Neng, maaf gak sengaja. Ih pak, kotor tahu. Udah yuk pergi. Gue mau ganti baju, bau. Sil, kamu nggak apa-apa. Kamu diapain sama dia? Ih, Riko, ngeselin banget sih cewek kamu itu. Gak jelas tiba-tiba datang. Udah Sil, jangan dipikirin. Lagian ini udah malam juga. Kamu pulang Gi, mau aku anterin. Gak usah, aku mau pulang sama mereka aja. Bye Riko. Gimana sih Mira tuh? Gue malu banget sama Sisil. Mau gimana lagi? Itu kan cewek lu, Bro. Lu kan tadi rekam mereka. Lo kasih aja ke BK biar nanti BK yang urus. Nah bener, biar gak usah lu yang turun langsung. Kalau mau lebih asik lagi kita biarin aja ke grup angkatan. Nah, boleh tuh. Gue juga udah capek banget sama Mira. Gue pengen dapetin Sisil. Di lorong sekolah, Sisil berjalan dengan wajah sedikit lelah. Setelah kejadian semalam, suasana sekolah terasa berbeda. Beberapa siswa menatapnya dengan tatapan penasaran, bahkan sampai ada yang berbisik-bisik. Kenapa sih semua orang kayak ngeliatin kamu gitu, Sil? Gue juga gak ngerti. Ada apa sih? Coba cek HP kamu deh. Apa? Siapa yang rekam ini? Gila si ini, pasti kerjanya si Mira atau teman-teman dari gengnya itu. Sisil, kamu udah lihat videonya? Iya, ini keterlaluan. Gue gak bakal diem aja. Jangan gegabah, Sil. Ini udah sampai ke guru BK. Lo harus tenang biar gak makin ribut. Sisil, Mira, kalian berdua ikut saya ke ruang BK. Sekarang juga. Kalian berdua tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Jelas dong, Bu. Saya yang jadi korban di sini. Mira dan gengnya melabrak saya semalam tanpa alasan jelas. Dan sekarang videonya tersebar. Korban? Lo sih yang suka cari masalah, Sisil. Lo seneng godain cowok orang. Ya wajar lah gua kesel. Mira, cara kamu menyelesaikan masalah dengan melabrak seseorang, apalagi sampai diviralkan, itu salah besar.
Kami sudah mendapatkan rekaman itu dan perlu kalian ingat bahwa siapapun yang menyebarkan rekaman itu akan segera mendapatkan konsekuensinya. Kami akan menyelidiki siapa yang menyebarkan video ini. Lebih dulu sampai saat itu, kalian berdua harus berhenti saling menyerang, mengerti? Terserah deh. Ini belum selesai. Setelah keluar dari BK, ternyata Riko yang dari tadi diam menguping pembicaraan dari BK. Mir, sumpah bukan gua yang nyebarin. Tapi lo emang obsesif sama dia kan? Jangan kira gua nggak tahu cara lo mandang Sisil. Saat Sisil berjalan di koridor, beberapa siswa menatapnya sambil berbisik-bisik. Itu tuh si Sisil yang suka gangguin cowok orang. Kemarin aja dilabrak sama Mira, gak malu apa ya? Heh, si centil udah dateng nih. Minggir, gue mau masuk kelas. Aduh, maaf deh kepleset. Waduh, maaf ya Sisil, tapi kayaknya lu makin seksi kalau bahasa gitu. Cocok deh sama reputasi lu. Lo pikir ini lucu? Jangan kira gue bakal diem aja. Lo boleh ngelawan, tapi makin lo lawan, makin seru buat gue. Gila lo ya Mira, lo udah kelewatan. Udahlah Sil, gak usah ladenin mereka. Saat Sisil masuk kelas, beberapa teman yang biasa akrab dengannya sekarang tampak ragu-ragu berbicara dengannya. Mending jangan deket-deket, nanti kita kena masalah juga. Iya, nanti kita dikira kayak dia. Sisil mendengar itu, tapi berpura-pura tidak peduli. Namun saat ia duduk di bangkunya, ia melihat sesuatu di mejanya. Sebuah kertas yang bertuliskan, pelakor murahan. Sil, ini udah keterlaluan, kita harus bilang ke guru. Gue bisa urus sendiri. Sisil, lo nggak harus tahan sendirian, ini udah nggak wajar. Saatnya istirahat. It's time to have break. Saat jam istirahat, Sisil dan teman-temannya menuju kantin. Namun, begitu mereka masuk, suasana seolah berubah. Semua mata tertuju pada Sisil. Wih, kayak udah sinetron aja. Next episode kapan nih? Lo semua nggak punya hati ya? Ini bukan hiburan. Kenapa? Lo makin terkenal kan? Bukannya lo suka jadi pusat perhatian. Lo udah cukup, Mira. Gua bakal pastiin lo nyesel pernah ada di sekolah ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Pagi hari di sekolah, suasana tampak normal. Sisil berjalan santai menuju kelas, tidak menyadari bahwa Mira dan gengnya sudah merencanakan sesuatu. Sil, hari ini kayaknya bakal ada razia deh. Dengar-dengar guru BK udah keliling dari tadi pagi. Serius? Ya udah, santai aja. Kita kan nggak bawa apa-apa. Ikuti aku. Sabar. Maju, maju, maju. Tolong nyalakan. Hari ini sekolah mengadakan razia barang terlarang. Silakan letakkan tas kalian di meja masing-masing. Astaga, Sisil, ini tuh apa? Hah? Itu bukan punya saya, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Sisil, sekarang kamu harus ikut saya ke ruangan. Ada apa ini? Kenapa anak saya dipanggil? Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Tadi kami menemukan barang yang tidak seharusnya berada di tas Sisil. Apa? Tidak mungkin. Anak saya bukan tipe yang seperti itu. Ibu,
Ayah, aku gak tahu apa-apa. Sumpah, aku gak pernah bawa barang itu. Selain masalah ini, kami juga ingin membicarakan perilaku Sisil di sekolah. Belakangan ini dia sering terlibat masalah dengan Mira dan teman-temannya, Bu. Ada banyak laporan soal pertengkaran mereka, dan video mereka pun sempat viral. Jadi, selama ini kamu sering berantem di sekolah? Kami terlalu percaya sama kamu, Nah. Kami pikir membiarkan kamu bebas akan membuat kamu bahagia. Tapi ternyata Kami terlalu membiarkanmu percaya diri, sampai kamu lupa bagaimana harus bersikap baik ke orang lain. Aku gak salah, ayah, ibu. Aku gak pernah bawa barang itu. Aku gak seperti yang mereka bilang. Pak, Bu, saya percaya Sisil gak mungkin kayak gitu. Pasti ada yang menjebak dia. Kami juga akan menyelidiki lebih lanjut siapa yang menaruh barang itu di tas Sisil. Tapi untuk sekarang, kami ingin Sisil belajar dari semua kejadian ini. Let a nigga back to age another 4 year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek groove and the rate the con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. Selamat siang, kami sudah menerima laporan dari pihak sekolah terkait barang terlarang yang ditemukan di tas salah satu siswa. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Pak, saya yakin anak saya tidak mungkin melakukan ini. Tolong selidiki baik-baik. Kami juga ingin tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas semua ini. Tentu Pak, kami akan memeriksa rekaman CCTV sekolah serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Pak, saya yakin ada yang menjebak Sisil. Dia bukan orang seperti itu. Kami akan memastikan kebenarannya. Untuk sekarang Sisil akan kami mintai keterangan lebih lanjut. Ini buktinya, terlihat jelas bahwa Mira dan gengnya yang memasukkan barang itu ke dalam tas Sisil. Baik, sekarang kita perlu memanggil Mira dan teman-temannya untuk dimintai keterangan. Mira, kami sudah melihat rekaman CCTV. Bisa jelaskan kenapa kamu dan teman-temanmu memasukkan barang itu ke tas Sisil? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Jangan coba-coba berbohong, kami sudah punya bukti yang cukup. Pak, itu semua ide Mira. Dia yang merencanakan semuanya karena dia benci sama Sisil. Apaan sih kamu? Baik, karena ini sudah termasuk tindakan fitnah dan penyebaran barang terlarang, kami akan membawa kalian ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah Sisil, kami minta maaf ya, karena sempat meragukan kamu. Kami pikir membiarkanmu bebas akan membuatmu bahagia, tapi ternyata itu malah membuatmu rentan terhadap masalah seperti ini. Maafin ibu ya, Nak. Ibu terlalu sering membiarkan kamu berbuat sesuka hati. Aku juga minta maaf, ayah, ibu. Aku gak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah tidak semua orang yang terlihat baik memiliki niat yang baik. Berhati-hatilah dalam mempercayai orang lain, terutama dalam situasi yang beresiko. Terkadang, larangan atau nasihat orang tua bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, tetapi cara mereka melindungi anak dari bahaya yang tidak terlihat. Terlalu percaya diri dan menganggap diri selalu aman juga bisa berbahaya. Penting untuk selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan, terutama yang menyangkut keselamatan diri. Selain itu, obsesi yang tidak sehat bisa membawa kehancuran, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Kekerasan bukanlah solusi dan selalu berujung pada konsekuensi yang berat.